Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, mari kita lanjutkan kuliah perancangan jaringan penukar panas bab 2 ya. Simple Heat Exchanger Network. Nah, Heat Exchanger Network ini nanti sering kita singkat dengan HEN ya, Simple Heat Exchanger Network. Nah, beberapa subbab yang akan kita bahas yaitu heat recovery dan heat exchange, recovery panas dan pertukaran panas. Nah, ini nanti kita akan bahas konsep dasar pertukaran panas, lalu TH diagram, kurva komposit, dan tabel masalah. Lalu dilanjutkan dengan perancangan jaringan penukar panas. Perancangan jaringan penukar panas ya. Di sini nanti kita akan membuat grid diagram. Ya, grid diagram. Nah, nanti dalam perancangan jaringan penukar panas ini kita akan mendapatkan maksimum energi recovery ya. Maksimum energi recovery. Lalu yang ketiga adalah energi targeting heat exchange unit ya. Jadi di sini kita juga akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan alat penukar panas yang sedikit dalam rangka MER itu, dalam rangka mencapai MER itu kan kita harus invest peralatan heat exchanger. Jadi capital cost ini ya. Nah, nanti bagaimana kita bisa mengurangi capital cost tetapi tetap mencapai MER supaya operating cost-nya turun, seperti itu. Baik, mari kita awali dengan heat recovery dan heat exchange. Kita lihat ini adalah ilustrasi dari flow sheet proses yang sederhana. Nah, kita punya umpan pada suhu 20 derajat Celcius ya, ini umpan pada suhu 20 derajat Celcius dikondisikan sampai suhunya 200 derajat Celcius dengan menggunakan heater. Nah, ini utilitas ya, tentu saja. Lalu setelah keluar dari reaktor, ini suhunya tinggi, produknya ini 150 derajat Celcius. Dan ini harus didinginkan, maka perlu cooler. Nah, ya, jadi ini utilitas. Ini juga utilitas. Didinginkan sampai 150. Nah, 150. Maka kita definisikan dulu arus ya. Kita definisikan arus. Ini adalah arus yang perlu proses pemanasan ya. Ini namanya cold stream. Cold stream ini perlu pemanas sehingga suhunya naik dari 20 menjadi 200. Sedangkan yang ini suhunya turun kan, perlu pendinginan. Ini adalah hot stream. Ya, yang ini adalah hot stream ya, hot stream. Seperti itu. Nah, cold stream dan hot stream ini nanti akan kita pertukarkan ya. Jadi kita punya massa mass flow rate ya untuk cold stream ini diketahui 0,25. Lalu kapasitas panas spesifik ini 4. Nah, kalau spesifik ya, satuan spesifik ini berarti per massa ini ya, per massa. Nah, sekarang massa kali specific heat capacity kali CP, inilah CP besar ya, yaitu heat capacity flow rate.
Ya, ini heat capacity flow rate. Ya, jadi ini adalah W kali CP. Nah, sama dengan CP besar ya. Nanti kita akan menggunakan heat capacity flow rate ya. Satuannya adalah energi per derajat per suhu ya. Lalu kita ketahui bahwa Coldstream ini suhu awalnya adalah 20 ya, dan suhu target ini 200. Maka deltanya adalah 180 kali CP. Ini beban panasnya adalah 180. Nah, ini awalnya ini beban panasnya adalah 180 kilowatt nih ya. Lalu cooler sekarang, dari hot stream ya, hot stream mass flow rate-nya adalah 0,4 kg per sekon. Lalu specific heat capacity-nya 4,5. W kali CP kecil ini sama dengan 1,8 ya, heat capacity flow rate-nya. Suhu awalnya 150, suhu targetnya 50. Jadi beban panas coolernya ini minus 180. Ini minus artinya bahwa sistem ini, fluida ini melepas panas. Berarti ini bebannya adalah 180 kW juga. Nah, sekarang kita akan merecovery panas yang dari proses itu sendiri supaya heater dan cooler ini bebannya bisa berkurang gitu. Kalau heater dan cooler utilitas bebannya berkurang, maka akan menghemat biaya operating cost-nya gitu ya. Nah, ini kita lihat simple process flow sheet with heat exchange-nya ini. Ya, ini ada heat exchange. Heat exchange. Ya, ini ada heat exchange di sini nih. Nah, jadi sebelum masuk heater utilitas, ini yang cold stream ya, cold stream. Sebelum masuk heater utilitas, ini utility, maka dia dipanaskan dulu di heat exchanger ini. Siapa pemanasnya? Pemanasnya adalah datang dari hot stream ini. Nah, hot stream. Nah, yang mana memang hot stream ini perlu media pendingin supaya suhunya turun kan. Nah, media pendinginnya adalah arus dingin ini, cold stream ya, arus dingin cold stream. Ini hot stream ini adalah media pemanas untuk cold stream gitu ya. Nah, ini alat ini kita sering sebut juga dengan FEHE ya, FEHE, yaitu feed effluent heat exchanger ya, heat exchanger. Nah, gitu, feed effluent heat exchanger. Nah, sekarang ketika kita menggunakan FEHE ini, maka ini harus kita hitung suhunya berapa. Misalkan ini adalah TC out, yang ini TH out ya. Nah, ini berapa? Kalau salah satu kita tetapkan ya, entah itu yang TC out atau yang TH out ya, maka kita bisa menghitung yang lain ya, seperti itu, sehingga beban utilitas panas heater ini bisa turun
ini juga bisa turun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa nih mencari. Ini pakai CP delta T biasa ya. Ini entalpi. Ya, CP delta P biasa. Nah, sekarang mari kita buat pertukaran panasnya. Nah, ini tergantung dari delta T yang kita inginkan ya. TC out, TH out ini kita bisa setting berdasarkan delta T minimum yang diinginkan. Ya, delta T minimum. Delta T minimum ini bisa kita set misalnya 10 derajat ya, 15 ya. Misalnya 10 derajat Celcius, 15 atau 20 derajat Celcius ya. Seperti itu. Baik, mari kita plotkan untuk kasus 21 tadi ya, pada diagram TH. Nah, ini suhu dan ini entalpi. Nah, kita lihat arus panas ini yang garis merah putus-putus ini ya. Ini adalah hot stream. Hot stream ini berawal dari suhu 150 derajat Celcius ya. Ini 150 derajat Celcius. Ini turun ke bawah ya, turun ke bawah ke sana sampai suhu 50 derajat Celcius. Ya, dengan utilitas ya, awalnya ini utilitas beban utilitasnya adalah 180 ya. Lalu kita lihat yang arus dingin. Arus dingin kita ganti warnanya biru. Ya, ini adalah cold stream. Cold stream ini alirannya ke atas sana dari suhu 20 derajat ya, 20 derajat Celcius hingga mencapai 200 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat ini adalah plot yang tidak praktikal ya, tidak bisa dipraktekkan, not practical. Kenapa not practical? Karena delta T-nya ini 0 derajat. Ya, delta T-nya 0 derajat. Nah, ini dia. Ini delta T-nya 0 derajat. Nah, di lapangan tuh nggak ada delta T 0 derajat ya. Nah, dengan delta T 0 derajat kita mendapatkan segini. Ini adalah MER, maksimum energy recovery, sama dengan 130 kW. Nah, ini MER-nya segini. Ya. Ini MER. Tapi ini tidak praktikal ya. Tidak praktikal karena delta T-nya 0 ya. Lalu ini adalah utilitas dingin ya, U cold. Utilitas dingin ya, cold. Ini sama dengan 50 kW. Sedangkan yang ini segini ini ya. Ini adalah utilitas hot, panas ya. Utilitas panas ini sebesar 50 juga. Tapi sekali lagi ini tidak praktikal. Nah, maka kita harus ganti ya, change delta T-nya yang praktikal. Yang praktikal. Nah, misalkan 10 derajat atau 15 atau 20 ya. Ini cari yang praktikal. Nah, delta T yang praktikal seperti ini. Ya.
kita lihat ini delta T-nya adalah 20 derajat Celcius. Anda lihat ya, 20 derajat Celcius, maka kita punya mer sekian. Ini mer ya, mer. Ini delta T 20 derajat, ini segini ya, ini delta T 20 derajat Celcius ya, ini. Lalu mernya berapa dengan delta T? 20, 110 derajat 110 kilowatt ya, mer 110 kW, ini mer. Nah, lalu utility cold jadi 70, dan utility hot sama ya, utility hot juga sama dengan 70 kW. Nah, seperti itu. Nah, ini arus dingin ini bisa kita geser ke sana. Kalau ke sana delta T-nya semakin besar, ya kan? Kalau delta T semakin besar, mer akan turun gini, ya. Tapi kalau kita semakin geser ke sana, ini kita geser ke sana ya, ini kita geser ke kiri, itu mernya delta T-nya turun ya, mernya naik. Nah, seperti itu. Kalau kita geser ke kiri ya, misalnya 10 derajat. Nah, ini yang energy target yang praktikal. Nah, sekarang kita lihat awalnya utility-nya itu utility ya, initial awalnya utility duty-nya adalah untuk hot awalnya kan 180 ya kan. Nah, sekarang di recovery 110 ya, mer 110, maka sekarang ya U hotnya jadi utilitas coldnya jadi berapa? Utilitas cold ini sama dengan 70 gitu ya. Nah, ini 70 jadi berkurang ya. Demikian juga untuk cold yang ini, yang cold awalnya 180, lalu mer sama dengan 110, maka U hot jadi 70 ya. Oke, 70 nih. Nah, seperti itu ya. Ini adalah plot TH diagram. Nah, besok kalau Anda merancang skripsi, mengerjakan skripsi, merancang heat exchanger, itu buat TH diagramnya ya. Jangan sampai not practical ya. Seperti itu. Mari kita lanjutkan kasus 2.2 untuk 4 arus, di mana 4 arus ini terdiri 2 arus dingin dan 2 arus panas ya. Ini masing-masing data CP ada, lalu data suhu supply ya, suhu awal dan suhu target ada semua. Nah, entalpi atau beban panas masing-masing arus ini bisa kita hitung ya, CP kali delta T 230 minus 330, 240 dan minus 180.
Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung utilitas beban utilitas panas, ya, beban utilitas panas, beban utilitas pendinginan, ya, maksimum energi recovery, ya, dengan menggunakan kurva komposit, ya, melalui kurva komposit. Jadi melalui kurva komposit kita diminta untuk menghitung beban utilitas pemanasan, pendinginan, maksimum energi recovery dengan delta T minimum 10. Nah, ini saya gambar pakai Excel nih. Kita buat ini apa namanya? Sumbu horizontal ini adalah entalpi sampai 600, ya. Lalu vertikal ini suhu sampai 180. Nah, kita buat arus dingin dulu, ya, arus dingin. Ini arus dingin yang kita lihat arus dingin ini yang arus 1 ini 20 sampai 135. Nah, kita tandai dan 200 sampai 35 dengan beban entalpi, ya, 230. Ya, 20 sampai 135. Nah, ini kan suhu 20 nih, di sini suhu 20. Kita tandai dulu. Nah, ini kira-kira 135 di sini. Ya, di tengahnya ini, ya. Ini 135. Nah, lalu 230 kita lihat. Ini 230 di sini. Nah, kita awal dari 0. Nah, ini tarik garis saja. Tarik garis ke sana, ya. Ini sampai sini nih. Ini untuk arus 1. Untuk arus yang lain dari 80 sampai 140 kan tadi sini dengan beban 240. Nah, di sini ini 240. Sudah. Ini untuk arus dingin. Nah, sekarang kita lihat irisannya kan ini. Ya, irisannya ini yang suhu 80 sampai 130. Nah, ini nanti yang kompositnya di sini. Perpotongannya di sini. Ini kita potong di sini. Ya, ini kita potong. Ini juga kita potong. Nah, nanti suhu tertinggi adalah 140. Ya, suhu tertinggi 140. Ini 140, ya. Suhu tertinggi. Lalu secara total kita mempunyai total entalpi untuk arus dingin itu 470. Ya, 230 plus 240. Jadi secara total di sini 470 itu. 470. Nah, ini kita potong. Ini kita potong. Ini juga kita potong, kita buang, ya. Ini kita buang. Ini kita buang. Ini kita buang. Lalu yang ini ke sana. Ini geser ke sana. Sampai mencapai suhu ini di sini 140, ujungnya di sini nanti. Ya, ujungnya di sini. Nah, di sini, ya. Aduh, kok mesti gitu, ya. Nah, di sini. Nah, ini kita lihat, kita potong, ya. Nah, ini seperti ini kita potong. Ini kita buang, ini juga kita buang. Dan yang ini kita geser ke sana. Ya, kita geser ke sana ini. Ini kita geser ke sana. Set ke sana, ya. Nah, seperti itu. Set sampai sana. Lalu ini kita tarik garis saja. Nah, inilah composite curve untuk arus dingin. Nah, sekarang kita buat juga composite curve untuk arus panas. Nah, arus panas tadi diawali dari yang pertama, ya, dari 30 sampai 150 kan, dengan beban 180, ya. Ini 180. Lalu yang kedua adalah dari 60 sampai 170, ya. 170 ini. 60 ini dengan beban sekitar 330 setelah kita hitung, ya. 330. Nah, secara total 330 tambah
180 adalah 510. Nah, 510 itu di sini totalnya ya, 510. Nah, sekarang perpotongannya kan di sini. Ini ya, ini suhu perpotongan. Ini kita potong nanti ya. Ini hilang. Ya, ini hilang. Ini hilang ya. Tapi kita punya yang ini saja. Ya, yang ini. Nah, ini kita geser ke sana sampai di sini. Ya, sampai di sini. Sampai di situ ya. Sampai di sini. Nah, ini kita potong seperti ini ya. Kita buang, lalu ini kita geser. Ya, kita buang. Nah, ini setelah seperti ini kita tarik garis ke sana. Kita hubungkan, tarik garis ke sana ya. Nah, ketemunya gini, tarik garis set. Inilah untuk composite curve ya. Nah, lalu kita gabungkan ya. Nah, jadi ini adalah delta T. Ini ya. Ini ke sini, ini adalah delta T minimum. Nah, kita tinggal geser-geser aja yang biru ini. Semakin kita geser ke kanan, ini yang biru kita geser ke sana, maka delta T-nya juga semakin besar. Kalau yang biru ini kita geser ke kiri, nah nanti delta T-nya semakin kecil kan gitu. Nah, cuman kita geser jangan sampai delta T-nya itu 0 gitu ya. Kita yang operasional saja, yang bisa dioperasikan di pabrik. Nah, sekarang kita lihat ini delta T minimumnya, kalau dilihat di sini adalah 10 derajat nih. 10 derajat Celcius segini nih. Nah, ini ya, 10 derajat. Sekarang inilah recovery. Ini adalah energi recovery. Dari sini ya sampai sini, ini energi recovery sebesar 450. Sedangkan yang ini adalah cooling duty 60. Ini adalah heating duty. Nah, ini ke sana, ini heating duty. Jadi arah panahnya untuk arus dingin ini yang panahnya ke atas ya. Sedangkan arus panas ini panahnya ke bawah ke sana ya. Nah, ini kekurangannya, ini disediakan oleh cooler ya. Cooler utilitas. Ya, yang ini oleh heater utilitas. Nah, sedangkan yang ini segini ini adalah process to process heat exchanger atau HE ya. Nah, segitu ya. MER-nya 450. Baik, mari kita lanjut. Kita praktekkan dengan Excel ya, bagaimana cara membuat gambar ini ya. Ini saya dischart. Ini kita praktekkan dengan Excel. Ini sudah saya buatkan plotnya ya. Jadi kita punya data ini ya, arus dingin, arus panas sudah kita hitung. Nah, secara total ini jumlah arus entalpi arus panas 510, arus dingin 470. Nah, kita tarik garis dulu. Ini saya geser ya, ini kita insertkan saja ya. Home. Nah, ini kita tarik garis ya. Kita pakai warna merah ya, warna merah. Ini untuk arus dingin dulu yang kita buat, dari 20 menjadi 135. 20 kan di sini, ini kita tandai ya, 20 di sini kita tandai ya. Ini pakai garis putus-putus saja dulu. Garis putus-putus itu tipenya begini, line style yang ini ya, yang putus-putus ini boleh ya.
Nih, dari suhu 20 kan, ini 20. Nah, 20 ke sana ya. Nah, ini kurang geser. Ini 20 ke sana. Ya, 20 ke sana ya. Lalu sampai berapa? 135. Nah, 135 kan di tengah nih. Ya, kita nggak bisa menarik garisnya. 135 di tengah. Oke, nanti kita tandai saja. Terus beban entalpinya untuk ini berapa? 230. Nah, 230 itu di sini. Ini 210, ini berapa? 210, 20, 30 di sini. Nah, di sini nih 230. Ya, ini 230. Nah, seperti itu. Lalu kita buat tarik garis ya, tarik garis. Karena ini nggak ada garisnya, maka kita buat garis biasa saja seperti ini. Ya, ini 135 itu di sini. Ya, 135 di sini. Ini kita tarik garis lurus ya ke sana. Ini pas di tengah. Ya, pas di tengah kita kasih warna merah tadi, tapi putus-putus ya. Nah, ini putus-putus. Nah, seperti itu. Ini adalah 135. Ya, pas di tengah lah ini ya. Pas di tengah di sini ya. 135. Sekarang kita tarik garis untuk arus dingin yang pertama. Arus dingin yang pertama itu kalau arus dingin warnanya merah ya. Biru ya. Arus dingin warnanya biru. Terus maaf ini arus dingin. Kita tarik garis warnanya biru ke sana. Nah, inilah arus dingin yang pertama. Nah, kita tarik garis seperti ini ya. Ini apa namanya? Untuk cold stream yang pertama warna biru ya, warna biru. Lalu cold stream yang kedua dari suhu 80 sampai 140 ya, dari suhu 80 sampai 140. Mari kita tandai lagi dulu ya. Kita tandai, kita border. Ya, kita border dulu pakai merah. Ini sudah draw border ya, draw border. Dari suhu berapa? 80 kan? 80 kan ini sampai berapa tadi? Nah, ini di sini 80 sampai 140. Nah, 140 kan di sini. Nah, ya kan di sini. Nih, tarik garis. Set ke sana, set. Dah. Lalu entalpinya 240. 240 itu di sini nih, 240. Nah, ya 240. Maka kita buat garis dulu sekarang. Insert garis yang dingin ya, garis yang dingin. Ya, garis yang dingin ini kita tarik dari suhu 80 sampai 140. Nah, ini ke sana. Ini sini tarik garis ke sana ya. 140 kan di sini. Nah, kira-kira di sini. Dep. Itu ya. Ini warnanya kasih biru. Set. Ya sudah, ini sekarang kita punya. Ini kita potong nanti ya. Kita potong. Yang ini kita potong. Terus ini kita geser ke sana. Totalnya berapa tadi? Totalnya adalah berapa? 470 kan? Nah, ini 470. Ini kita gambar dulu ya. 470. Nah, 450, 60, 70. 470 di sini. Ya, 470. Berarti ini nanti kita geser ke sana ya. Tapi ini kita potong ini. Nah, segitu. Caranya gampang. Cara motongnya ya. Seperti ini.
Ini saya klik dulu, ini saya copy ya, persis copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini kan ke sini ya, ini gini. Lalu ini kita perkecil ya, gampang. Ini aspek rasionya diklik saja. Kalau ini diperkecil kan gini ya kan, mantap kan, enak kan, ya. Ini kita geser nanti ke sini ya, kita geser coba. Nah seperti ini kan. Ini kita kecilin lagi sampai dia nyentuh di situ. Nah ini ya, ini ke sini, ke sana ya kan. Ini yang kita geser nanti. Nah ini kan pas di sini. Nah ini kan, ini kita geser. Nah ke sana sampai dia di ujung 470. Nah ini kita geser ke sana, nah ke sini. Nah ini sampai di sini 470. Nah kemudian ini kita potong juga ya, kita potong, Ctrl C, ini Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V ya. Ini sekarang di sini kan. Nah ini kita aspek rasionya kita klik supaya kalau dikecilkan itu dia semua kecil gitu ya. Nah ini di sini belum ya. Nah sekarang gini. Nah seperti ini kan. Ini jadi kan, set ke sana. Nah seperti ini. Ini sekarang kita buang saja yang ini ya, kita buang, delete. Ini kita buang. Nah tapi ini kita buang toh, tapi ini kita taruh di sini saja. Lalu ini hubungkan ke sana ya. Nah jadilah komposit curve untuk arus dingin. Nah arus panas sama caranya ya. Anda buat seperti itu, Anda lakukan sendiri di rumah. Ini contoh untuk membuat kurva composite curve ya. Sekarang ini tugasmu, Anda buat composite curve untuk data ini ya, tugas. Buat composite curve ini diketahui arus dingin ya, diketahui arus dingin, arus panas, arus dingin, arus panas dengan CP sekian ya, aktual temperature untuk suhu target, ini suhu supply, ini suhu target. Ambil delta T minimumnya 10 ya. Lalu ini menggunakan tabel exercise 21 ya. Ini buat composite curve ya, by using composite curve. Ini dengan tabel assignment 21, ini bukan exercise ya. ASG 21 dan delta T minimum 10, maka Anda buat composite curve ya, lalu tentukan utilitas heating, utilitas panas, utilitas pendinginan, dan maksimum energi recovery. Nah ini kita simpan file kita dengan nama ini ya. Nah ini deadline-nya, ini sekarang hari apa ya, seminggu lah setelah ini. Deadline-nya itu berarti Kamis 22 ya. Ya 22 ini deadline-nya, Kamis ya, Kamis 22 Oktober 2020 pukul 23.55 WIB
Nah, gitu ya. Simpan Excelnya dengan nama NIM, nama Anda, assignment 21 pjpp.excel ya, itu. Baik, kita break dulu untuk bab selanjutnya ya.